Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Neneng Hasanah SEMAK. Untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas akuntansi sektor publik. Untuk di pertemuan awal ini kita akan mengetahui yang namanya pengantar akuntansi sektor publik yang diawali dengan pengetahuan tentang akuntansi sektor publik. Pada akuntansi sektor publik di sini ada akuntansi dan ada sektor publik. Untuk akuntansi di sini merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta menginterpretasi hasilnya. Kemudian untuk sektor publik di sini merupakan sebuah entitas yang berkorelasi dengan berbagai aktivitas seperti melayani publik, produksi barang, serta pemenuhan hak publik yang dijalankan perlu ada keselarasan dengan ilmu ekonomi. Sehingga di sini terdapat kesimpulan yaitu akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Adapun karakteristik organisasi sektor publik berdasarkan perbedaan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Di sini pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, tenaga kerja, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal. Kemudian yang menjadi karakteristik yang kedua pada organisasi sektor publik yaitu adanya faktor politik. Faktor politik di sini adalah hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional serta kelembagaan. Karakteristik yang ketiga yaitu faktor budaya. Di antaranya ada keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, histori sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, serta tingkat pendidikan. Adapun karakteristik organisasi sektor publik yang keempat yaitu faktor demografi, pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Di sini terdapat perbandingan antara sektor publik dan sektor swasta lebih lengkap dijelaskan pada tabel. Perbedaan sektor publik dan swasta diantaranya yang pertama ada tujuan organisasi. Kemudian dari tujuan organisasi untuk sektor publik di sini non-profit oriented. Kemudian kalau untuk sektor swasta bertujuan untuk profit oriented, artinya bertujuan kepada laba serta keuntungan dari perusahaan tersebut. Kemudian di sumber pembiayaan pada sektor publik ini ada pembiayaan yang bersumber dari pajak, retribusi, utang, laba, BUMN, BUMD, serta penjualan aset negara. Adapun di sektor swasta untuk sumber pembiayaan di sini bersumber dari pembiayaan internal seperti modal pribadi, laba ditahan, penjualan aset dan juga pembiayaan eksternal seperti utang bank, bunga obligasi serta saham. Perbedaan yang ketiga selanjutnya di pertanggungjawaban. Di sektor akuntansi di sektor publik, tanggung jawabannya pada sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta DPR atau DPRD. Untuk di sektor swasta, bertanggung jawab kepada sektor swasta memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham serta krediturnya. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu dari struktur organisasi. Untuk sektor publik yaitu organisasi birokrasi, kaku dan hierarkis. Kemudian untuk di sektor swasta, fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional. Karakteristik anggarannya yaitu untuk di sektor publik terbuka dapat diketahui oleh publik. Kemudian untuk di sektor swasta, karakteristik anggarannya tertutup bersifat rahasia dari publik. Kemudian sistem akuntansi untuk di sektor publik cash basis yang pada saat ini cash basis menuju accrual, sedangkan untuk sektor swasta yaitu accrual basis. Adapun ruang lingkup akuntansi sektor publik, diantaranya akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkupnya penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud di sini yaitu lembaga tinggi pemerintahan negara beserta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non-profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik.
Kemudian selanjutnya, mudahnya lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapat dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggaran. Adapun elemen-elemen akuntansi sektor publik, yang pertama di sini ada perencanaan publik, kemudian ada penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, kemudian pertanggungjawaban publik. Standar akuntansi sektor publik di sini diatur di dalam PP nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya di Peraturan Internasional Public Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir ada di PSAK 45. Pelaporan akuntansi sektor publik ada komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan perubahan saldo, anggaran lebih, ada neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya penggunanya adalah pemberi dana bantuan, investor, membayar pajak, karyawan pengguna jasa, dewan legislatif, pemilih, vendor, badan pengawas. Karena akuntansi sektor publik di sini tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan, maka pada laporan komponen laporan ini tidak ada laporan laba rugi. Yang selanjutnya di sini ada Q&A, teman-teman untuk bisa menjawab dan bisa menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.